Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara daring seperti saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Mengambil Teladan dari Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menempuh banyak cara dalam menyampaikan risalah Islam, baik selama di Mekah maupun di Madinah. Dari sejak awal, Islam sudah menjadi agama dakwah. Agama yang menetapkan, mengajarkan, dan mengajak orang untuk berbuat baik, menaati segala apa yang diwajibkan dalam Islam, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mula-mula mendapat tugas dakwah Islam sebagai pelanjut dakwah dari para sahabat dan orang soleh sebelumnya, menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semula, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan dari rumah ke rumah. Cara ini ditempuh berkaitan dengan besarnya tantangan dan rintangan dari kaum jahiliyah Quraisy yang terus memusuhi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kaum Quraisy, cercaan dan rintangan juga datang dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua cobaan itu dihadapi Nabi Muhammad SAW dengan hati yang lapang, sabar, dan tabah. Baru setelah umat Islam bertambah dan makin banyaknya para pemuka suku Quraisy yang masuk Islam, dakwah dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terbuka dan terang-terangan. Dilakukan secara lisan, dakwah juga disampaikan secara tertulis. Cara terakhir ini misalnya dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkirim surat kepada para raja di masanya, di antaranya Raja Heraklius dari Bizantium, Raja Maukaikius dari Mesir, Raja Kisra dari Persia Iran, serta Raja Najasyi dari Habasyah Ethiopia. Isi surat itu adalah menyeru mereka untuk menganut Islam. Agar dakwah dapat mencapai sasaran dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi konsep strategis kepada Nabi Muhammad SAW. Konsep itu mencakup 3 metode sebagaimana yang telah disampaikan, yang telah tercantum dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang pertama namanya dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan mendalam masyarakat yang menjadi sasaran. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah yang mengandung arti memberi kepuasan kepada jiwa masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dengan cara yang baik-baik seperti memberikan nasihat, pengajaran, serta contoh praktis teladan positif. Dan yang ketiga itu dakwah mujadalah billati hiya ahsan, adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, yakni berdialog sesuai kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Nah, 3 bentuk dakwah inilah
yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam menunaikan amanah dari langit. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka dakwah Islam itu dilanjutkan oleh para sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di masa para sahabat dan generasi sesudahnya inilah dakwah Islam itu terus meluas dan makin mendapatkan hati di masyarakat, sekalipun tangan-tangannya juga tak kalah derasnya. Itu sebabnya mereka pantas mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji para penyuruh dakwah ini dengan berkata, "Dan siapakah yang lebih baik daripadanya? Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Fusilat ayat 33. Sementara itu, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.